Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Terbang Bersamaku Drone. Kali ini Terbang Bersamaku Drone akan membagikan 5 tips cara membeli drone bekas atau second ya. Membeli drone bekas tentu saja menuntut pembeli untuk lebih berhati-hati. Banyak sekali hal-hal penting yang harus dilihat sebelum Anda memutuskan untuk membelinya. Harga yang lebih rendah daripada harga baru. Hal ini membuat banyak orang yang berpikir untuk membeli drone bekas, apalagi untuk pemula yang sekedar ingin menggunakan drone untuk belajar. Mudah-mudahan tip ini bisa bermanfaat bagi Anda yang berniat untuk membeli drone bekas. Nah, sebelum ke video selanjutnya, rekan-rekan tolong untuk subscribe ya, like and share ya. Terima kasih ya sudah support channel ini sehingga channel ini bisa berkembang. Oke, klik ya subscribe. Oke. Oke, yang pertama tipsnya mengenal penjual drone bekas. Sebelum Anda memutuskan untuk membeli drone bekas, sangat disarankan agar Anda mengenal dengan baik penjualnya. Coba kepoin akun sosial medianya. Jika menurut Anda penjualnya jujur dan tidak akan menipu Anda, jangan ragu, langsung beli saja. Jika Anda membelinya di marketplace, pastikan Anda membaca review atau ulasan dari orang lain. Hal ini biasanya akan menunjukkan siapa penjualnya. Salah satu keuntungan mengenal penjual ini, Anda bisa komplain jika ternyata drone yang Anda beli tidak sesuai dengan kesepakatan Anda di awal. Orang terkenal biasanya akan menjaga reputasinya. Jadi, memenuhi kepuasan Anda adalah prioritas penjual. Pastikan Anda mendapatkan layanan garansi personal selama 1 minggu jika ternyata drone yang Anda beli tidak sesuai dengan yang disampaikan penjual. Tips yang kedua, memahami resiko. Poin paling penting untuk diperhatikan adalah memahami resiko jika kita ingin membeli drone bekas atau drone second. Jika kita bisa memahami resiko dengan baik, maka kita bisa mengatasi dan bisa mewaspadai kemungkinan terburuk dari membeli drone bekas. Ada beberapa resiko yang mungkin muncul saat Anda membeli drone bekas adalah sebagai berikut. Kondisi drone sudah tua. Jika Anda membeli drone bekas, salah satu risiko yang paling mungkin adalah kondisi drone yang sudah tua. Ini juga yang melatar belakangi drone bekas biasanya harganya murah. Kemudian jam terbang drone sudah lama. Ini penting diperhatikan sebagaimana yang kita pahami bahwa drone memiliki masanya sendiri. Dalam waktu sekian ribu terbang, drone harus di maintenance. Jadi diperhatikan ya. Kemudian status drone tidak jelas. Salah satu kemungkinan terburuk adalah drone yang akan Anda beli ternyata adalah drone curian. Atau bisa saja drone tersebut adalah drone hasil nemu. Kan banyak tuh drone yang hilang, kemudian ada yang menemukannya dan kemudian menjualnya kepada Anda. Tips yang ketiga, membeli drone bekas, cek kondisi drone teman-teman semua. Jika Anda sudah memahami dan siap menerima risiko yang saya sebutkan tadi, maka tips membeli drone bekas selanjutnya adalah melakukan pengecekan drone. Masa garansi drone. Drone milik DJI memiliki masa garansi, biasanya 1 tahun. Anda harus memahami hal tersebut. Jika itu masalah buat Anda, namun jika Anda merasa tidak terlalu penting, saya pikir juga tidak masalah. Toh saya selama ini belum pernah klaim garansi drone DJI. Kemudian spare part. Pastikan Anda tahu apa spare part yang dipasang di drone bekas yang akan Anda beli. Apakah barangnya masih asli atau sudah copotan dan diganti dengan yang tidak asli. Hal ini tentu bermasalah pada mutu drone Anda. Sebaiknya pertimbangkan kembali niat Anda membeli drone bekas jika drone tersebut pernah crash dan pernah diganti dengan spare part yang abal-abal.
Yang keempat, tes terbang teman-teman semua. Penting untuk menguji drone. Jika Anda ingin membeli drone bekas, maka sebaiknya Anda mengetes drone Anda terbang. Adapun beberapa hal yang Anda tes saat terbang ini adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama menguji kestabilan drone. Drone bisa stabil berkat presisi. Ketika drone mengalami crash dan sebagainya, maka drone tersebut sedikit mengalami persoalan keseimbangan atau kestabilan. Jadi pastikan Anda paham betul kondisi drone yang Anda akan beli, apakah masih stabil atau tidak. Kemudian menguji jarak terbang. Selain kestabilan, Anda juga perlu menguji beberapa jauh drone yang ingin Anda beli bisa terbang. Anda bisa menyesuaikan dengan spesifikasi yang ada di website resmi drone tersebut. Pastikan juga Anda terbang di wilayah yang minim interface sinyal, karena kalau sinyal Anda terganggu maka bisa jadi hasilnya akan buruk teman-teman semua. Saya sarankan untuk melakukan tes jarak ini dilakukan di lapangan terbuka. Kemudian menguji kemampuan baterai teman-teman. Cara melakukan pengujian terhadap baterai ini sangat gampang. Anda perlu bisa mencobanya di tempat yang cukup ideal dan Anda tidak perlu terbang manuver. Cukup lakukan seperti di bawah ini, yaitu charger baterai sampai 100% ya. Siapkan stopwatch atau sejenisnya, cari tempat aman, usahakan tidak berangin, take off otomatis, biarkan Anda diamkan sampai baterai lowbat. Jika beberapa lama drone bisa bertahan di udara. Angka ideal drone bisa terbang bisa Anda cari tahu dan spesifikasi tertera di manual book atau di website resmi drone tersebut teman-teman semua. Kemudian menguji kualitas kamera. Jika Anda membeli drone seperti drone DJI, Anda harus mengetes kameranya apakah sudah sesuai dengan harapan Anda atau belum. Cobalah memotret di semua settingan, mulai dari manual sampai otomatis. Jika mendukung RAW, Anda harus mencobanya juga. Cobalah pada siang hari dan malam hari dan lihat hasilnya. Kemudian uji sensor. Sensor merupakan salah satu fitur terbaik drone. Semakin banyak sensor yang ditanam di drone, biasanya semakin mahal harganya. Sebelum Anda memutuskan untuk membeli drone bekas, baiknya Anda terlebih dahulu mencoba kemampuan sensornya. Apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak? Terutama sensor menghindari rintangan. Kemudian menguji fitur intelligent mode. Salah satu kelebihan drone, terutama drone DJI, adalah fitur intelligent flight mode. Fitur ini menawarkan beberapa kelebihan. Sebaiknya sebelum Anda memutuskan untuk membeli drone bekas, Anda harus mencoba fitur ini satu persatu. Yang kelima, tips terakhir, yaitu dapatkan pembandingnya teman-teman. Jika perlu, Anda harus membandingkan drone bekas yang akan Anda beli dengan drone lainnya atau lapak lainnya. Jangan mudah tergiur dengan harga yang lebih murah, namun jika drone-nya menurut Anda masih bagus dan harganya murah, why not? Silakan lihat juga di marketplace seperti Tokopedia dan lainnya. Di sana banyak barang pembanding yang bisa Anda temukan. Kali ini Terbang Bersama Drone akan membeli drone bekas ya. Kita akan simak bagaimana Tokopedia atau marketplace atau online shop yang lainnya ini bisa kita andalkan ya. Jangan membeli tanpa ada rekening bersama teman-teman ya. Pastikan yang ada rekening bersamanya supaya kita terhindar dari penipuan teman-teman. Oke, saya saat ini akan membeli drone bekas di Andik Store. Oke, simak beberapa video ya yang tadi kita sudah lihat maupun yang akan kita tampilkan ini. Oke teman-teman, simak ya. Pada Mas Pri Sandi yang ada di Batang hari ini tanggal 19 November, ini saya mau ngecek ininya ya, hasil mau ngopi hasil rekamannya yang tadi kita ini yang internal.
Yang internal ini saya coba play ya, 19 ini ya, 19 November. Nah ini hasil rekamannya, nanti masnya bisa lihat sendiri di ininya, ini hasil rekamannya ya, sesuai dengan tadi screenshotnya ya. Terus ini juga ya. Oke, terus ini juga ada yang lama-lama juga kan, ini saya delete aja yang lama, saya delete. Ini saya rekam ya di Full HD. Ini dia bakal ngikutin saya. Oke, sebentar saya turunin sedikit supaya kelihatan di kamera. Oke. Oke ya, dia ngejar saya nih. Oke, mundur. Saya mundur. Nah, dia juga ikut mundur. Dia ikut mundur juga. Oke, saya maju ke sini. Dia maju ke sini, dia bakal ngejar saya. Nah, ini dia bakal ngejar saya. Oke. Saya belok ke sini, dia ngikutin saya. Oke, ini karena tempatnya berhubung sempit dan banyak kabel, saya nggak berani banyak manuver ya. Oke, sekian. Active track-nya cukup sekian. Ini saya pencet pause untuk cancel. Sekian, stop. Terus kita kembali ke normal flight. Oke, normal flight. Kita stop dulu di sini utamanya. Oke, sekarang kita normal flight. Kita rekam. Kita naikin drone-nya. Kita buat rata 0 derajat. Derajat kita tinggiin dulu supaya aman. Terus kita jalan ke depan. Ini udah maju ya, udah maju ke depan. Terus kita berbelok. Kita belok. Oh, ini mode FPV ya. Ini mode FPV nih. Jadi dia miring-miring nih. Ini mode FPV ya. Oke, stop dulu. Saya coba ganti ke mode follow. Nah, ini kan masih FPV ya. Saya coba pindah ke FPV. Oke, ini sudah FPV. Terus kita geser ke kiri. Geser ke kiri. Geser ke kanan. Sambil turunin gimbal. Ya. Oke. Aman ya. Gimbal aman, terus ini saya gas full. Oke, stop. Terus saya coba tes yang lebih. Baik teman-teman, itulah beberapa tips yang saya bagikan bagaimana cara membeli drone bekas ataupun second. Nah, semoga bermanfaat bagi kalian ya yang akan membeli drone bekas. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, like, and share ya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah support channel ini sehingga bisa berkembang. Saya akhiri teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.